Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak punya sawah. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas bagaimana mencegah penyakit moler pada budidaya bawang merah. Terima kasih bagi Anda yang telah mengklik channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengulas tentang penyakit moler pada budidaya bawang merah. Penyakit moler itu adalah penyebab gagal panen atau menurunnya hasil produktivitas dari budidaya bawang merah. Penyebab utama pada bawang merah adalah jamur fusarium atau jamur pentogen yang sangat merugikan bagi petani budidaya bawang merah. Salah satu penyebabnya banyak sekali. Penyebabnya yaitu tanah yang lembab dan adanya beberapa gulma atau tanaman pengganggu pada budidaya bawang merah, sehingga di situ ada bibit-bibit jamur. Selain itu juga karena bibit yang kurang bagus, ada pandemi jamur yang sudah ada pada bibit. Jadi pemilihan bibit yang bagus atau bibit yang perlakuannya penggunaan asap sangat efektif untuk mengurangi pandemi jamur fusarium pada bibit bawang merah yang kita tanam. Nah, di sini kita akan bahas ciri-ciri bawang merah terkena moler atau layu fusarium atau nginul, atau di beberapa wilayah menyebutnya macam-macam. Di sini kita lihat, di sini saya ada tanaman bawang merah yang terkena moler. Ini adalah usianya 28 hari. Di sini lebih dekat lagi, ini adalah ciri-ciri bawang yang moler. Kita akan mencoba cabut supaya kita lebih jelas tahu bagaimana bedanya layu fusarium sama layu bakteri. Kita akan cabut seperti ini. Ini adalah, nah, di sini jamur ciri-cirinya atau nginul, pertumbuhan tidak tentu arah sehingga banyak yang bolak-balik seperti ini. Ini adalah moler. Yang kedua, layu, tanamannya layu seperti ini. Yang ketiga, warnanya banyak yang kuning atau hijau muda. Yang ketiga adalah bau pada umbi seperti ini. Nah, ini adalah jamur atau layu fusarium atau nginul atau moler atau apa di beberapa wilayah menyebutnya beda-beda. Nah, ini biasanya terjadi atau musim yang kayak gini adalah kuartal kedua di tiap tahunnya. Biasanya di akhir musim penghujan dan awal musim kemarau. Panas seperti ini, sorenya hujan, panas hujan, dan intensitasnya begitu dekat sehingga banyak tanaman yang moler. Alhamdulillah di lahan saya moler itu perkiraan 1-2%. Kita bisa lihat di sana. Nah, di situ pertumbuhannya cukup bagus. Hampir moler itu hampir 1-2% saja. Nah, bagaimana perlakuan yang saya lakukan adalah, karena tanahnya lembab, saya menurunkan air hingga 30-40 cm seperti ini, supaya budidaya tanahnya ini jauh dari perairan. Yang kedua adalah pemberian mil atau kalsium karbonat pada budidaya bawang merah jika itu terkena, supaya tidak terjadi penularan pada budidaya bawang merah. Kita kasih. Nah, pada tanaman ini saya lakukan adalah penyepraian. Jadi per tangki, di takaran tangki 15-17 saya menggunakan 20-30 sendok makan mil atau kalsium karbonat. Kalian teman-teman bisa beli di toko bangunan. Di situ ada namanya mil yang biasanya buat ngecat atau nama ngetrennya kalsium karbonat. Sudah tahu, toko bangunan itu tahu.
harganya 30 sampai 35.000. Saya kasih petaki sehingga ada putih-putih seperti ini. Ini yang saya aplikasikan pada budidaya bawang merah di usia 25 sampai 45, karena usia ini adalah rawan terjadinya molek seperti ini. Jadi 25 sampai 35 perlakuan yang saya lakukan seperti itu. Pengurangan air, pemberian emil atau kalsium karbonat supaya pH tanah netral. Yang ketiga, pemberian fungisida EC. Jadi usia 25 ke atas saya menggunakan fungisida EC. Banyak jenis, banyak merek, banyak merek dagang yang kita bisa gunakan. Fungsinya EC adalah melapisi daun dari serangan embun pagi atau jamur yang menyebabkan atau membahayakan bagi tanaman budidaya bawang merah yang kita miliki. Nah, di situ penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, dan penanggulangannya seperti itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah ikhtiar yang saya lakukan bisa mencegah terjadinya molek ini, meskipun ada tidak seberapa parah, karena pada budidaya bawang merah selain hama, penyakit ini juga bisa menyebabkan gagal panen. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika sependapat atau tidak sependapat, kita belajar sama-sama, karena dunia pertanian itu tidak ada yang ahli. Tanaman budidaya apapun itu kita harus belajar karena tiap hari kita belajar, karena hama itu berkembang biak terus, dan bawang budidaya juga berkembang biak. Jadi kita jangan takut untuk belajar, update perkembangan informasi dan teknologi. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.